Sapa pagi khususnya di akhir pekan ini, saudara. Kalau tadi saya ada di studio bersama dengan Desi, namun saat ini saya berada di sungai, masih di kawasan Palmerah, karena seperti di awal dikatakan bahwa saya akan ngobrol-ngobrol dengan para pegiat ataupun aktivis kebersihan. Dan saat ini tepat di tanggal 27 Juli 2024 kita memperingati Hari Sungai Nasional. Nah, ini adalah salah satu kegiatan dari teman-teman penggiat yang bersih-bersih sungai dan peduli akan lingkungan. Saya juga sudah memakai vest dengan hashtag "Saya Pilih Bumi". That's true. Kita harus menjaga bumi tempat kita bernafas, tempat kita hidup, karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Inilah kalau misalnya saya menceritakan, ini salah satu kegiatan teman-teman yang selain karena Hari Sungai Nasional, tapi juga menggiatkan untuk peduli akan lingkungan sekitar kita. Nah, kita akan ngobrol dengan penggiatnya sendiri dan juga nanti kita akan ngobrol dengan teman-teman yang menjadi member ataupun anggota dari grup komunitas ini. Dengan Mas Didi dan juga Pak D, selamat pagi. Selamat pagi. Ayo kita boleh bergabung di sini. Oke, siap. Mas Didi, kita mau nanya-nanya sebenarnya, ini kan tanggal 27 Juli, kita tahu dan kita peringati sebagai Hari Sungai Nasional. Sebenarnya apa yang melatar belakangi kegiatan ini? Tentunya kekhawatiran kita akan persoalan lingkungan hidup yang kita alami akhir-akhir ini ya, perubahan iklim, kenaikan suhu permukaan bumi dan sebagainya. Dan kemudian adalah bagaimana kita sebagai negeri yang kaya akan sungai, terlalu lama sudah membiarkan sungai ini menjadi halaman belakang rumah kita gitu. Dan kebiasaan-kebiasaan itu telah membuat menjadi sebuah, kita punya habit yang kebiasaan membuang sampah di sungai. Sungai itu menjadi tempat sampah gitu. Dan kita tidak bisa mengurusi apa yang ada di sungai kita gitu. Dan itu sangat-sangat merugikan karena ini nanti ujungnya akan berakhir ke lautan. Gitu. Pada akhirnya kita akan mengisi lautan kita dengan plastik, kaca dan sebagainya. Dan sudah berapa lama kegiatan seperti ini dilakukan sini? Kita sudah memulainya sebenarnya dari 2017. 2017. Kita memulai kampanye ini sebetulnya dengan memulainya dengan plastik sekali pakai. Waktu itu ada sedotan. Pokoknya adalah segala macam plastik yang memang hanya digunakan sekali. Gitu. Jadi concern kita adalah bagaimana kita bisa mengurangi kebiasaan kita menggunakan bahan-bahan yang hanya bisa dipakai sekali pakai gitu. Jadi dan kemudian terus ya berkembang kita mengerjakan city clean up, lalu kemudian di Hari Sungai ini kita berinisiatif untuk bisa turun ke sungai bersama kawan-kawan untuk membersihkan sungai-sungai kita. Kalau dari Pak D sendiri sebenarnya tadi sudah bersama dari tahun 2017, sudah beberapa kali, jadi sudah berapa kali sebenarnya untuk membersihkan sungai ini, Pak D? Kalau secara waktu sudah tidak terhitung mungkin ya berapa kali, karena memang teman-teman yang memiliki kepedulian lebih di aspek sungai itu hampir, kalau di Bogor itu tiap pekan. Tiap pekan sejak tahun 2009 hingga hari ini. Nah, ini memang yang kemudian melatar belakangnya adalah seperti yang disampaikan oleh tadi Mas Didi. Jadi aktivitas kita sehari-hari yang selalu menghasilkan sampah dengan tata kelola sampah yang tidak baik, akhirnya sampah itu banyak masuk lewat jendela laknat atau pintu-pintu laknat di belakang rumah kita. Gitu. Apa sebenarnya yang menjadi kriteria sendiri? Kan kita tahu sungai di setiap wilayah, enggak hanya di Jakarta, di Bogor, tapi di seluruh Indonesia pasti ada gitu. Kriteria-kriteria seperti apa yang harus dilakukan untuk sungai untuk dibersihkan? Semua sungai yang melintas ada di sekitar kita. Kalau kami di Bogor memang banyak bersentuhan langsung dengan Sungai Ciliwung. Tapi bagi siapapun harusnya memang memandang sungai terdekat di sekitar dia tinggal, atau bahkan drainase, atau bahkan katakanlah selokan-selokan yang ada di sekitar rumah, di sekitar kantor, di sekitar rumah ibadah, kemudian di ruang-ruang lain itu menjadi titik perhatian. Karena apa? Sampah-sampah yang bisa jadi dibuang dengan sengaja atau dibuang tidak sengaja di tempat yang lain, ketika hujan kemudian masuk ke sungai melewati drainase, selokan di belakang rumah kita, di samping rumah kita dan seterusnya. Itu menjadi titik perhatian. Apakah harus ke sungai? Tidak juga.
dari halaman atau rumah kita sendiri itu juga sudah bagus. Apalagi ini dilakukan secara masif. Oke, Pak Ade, tadi Pak Ade cerita kalau misalnya banyak sekali sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Sebenarnya dari saat seperti ini kita sudah menggalakkan diet plastik sebenarnya. Tapi ternyata ada juga solusi menggunakan kantong yang berjenis berguna ulang. Tapi itu menjadi salah satu penyebab juga tercemarnya sungai. Betul, karena gini, ada kesalahan pemahaman atau kegagalan paham. Apa yang terjadi? Jadi kantong belanja guna ulang sesungguhnya harusnya sama dengan plastik-plastik kantong itu ketika kita pakai, kemudian kita simpan, kemudian ketika kita berpergian itu dibawa. Ketika belanja, kemudian itu digunakan. Tapi rupanya plastik karena diproduksinya cepat, mudah, murah, bahan baku melimpah, industrinya juga tumbuh di mana-mana, akhirnya plastik ini terdistribusi kemana-mana dan akhirnya menimbulkan problem. Kemudian ketika jadi problem, kemudian muncul inisiatif-inisiatif. Kantong belanja guna ulang dari bahan kain, dari spunbon, dari yang lain-lain. Ini ternyata nasibnya hampir mendekati plastik sekali pakai. Karena di tempat pembuangan sampah sementara banyak ditemukan, di sungai ditemukan, bahkan tadi beberapa kali saya coba dicontohkan mungkin teman-teman Kompas TV yang menonton bahan seperti apa sih sebenarnya? Coba bahan spunbon yang apa sih namanya? Yang berwarna-warni itu ya? Yang berwarna-warni biasanya ada sablonannya, kemudian apa sih namanya? Tadi tersangkut di sana, kemudian tadi saya udah masukkan di karung, kemudian karungnya udah di loading, tapi secara fakta, sampah jenis ini tadi yang kantong belanja guna ulang itu sangat mudah ditemukan. Mudah temukan di mana? Di TPS terdekat di rumah kita. Bahkan kantong belanja guna ulang itu menjadi bungkus ketika siapapun membuang sampah ke tempat itu, termasuk ke sungai. Mas Didi, ini kita melihat concern ini kan emang amat sangat seperti itu. Apakah ada kelanjutannya setelah hari ini Hari Sungai Nasional? Tapi kita tahu, siapa tahu nanti besok sudah lupa teman-teman yang nonton juga mungkin pemirsa untuk teredukasi. Kelanjutan ini akan seperti apa sebenarnya? Ini tidak akan berujung, Mas. Artinya aksi seperti ini memang tidak pernah diperuntukkan untuk bersih gitu. Kita tidak pernah menganggap bahwa aksi ini untuk membersihkan. Tapi aksi ini adalah sebenarnya untuk menginisiasikan bahwa kepedulian itu mestinya kita nggak mesti turun sampai di sungai. Mestinya kita sudah menyelesaikan itu persoalan sejak dari rumah. Artinya kita lebih bijak, lebih berkesadaran dalam menggunakan atau mengkonsumsi apapun gitu ya. Sehingga ketika kita mulai membeli ataupun mengkonsumsi, kita sudah harus mulai bertanya, ini nanti saya buangnya bagaimana? Ini nanti kita punya nggak fasilitas untuk mengolah ini? Karena negeri ini sebenarnya, tolong dikoreksi Pak Ade, kita mungkin hanya bisa mampu mengolah 30% dari total limbah kita mungkin. Sehingga kita bisa melihat Bantar Gebang udah jadi bentukan lanskap baru yang bahkan di Google Maps itu udah kelihatan seperti gunung kan. Ya itu karena kita tidak mengurangi apa yang kita bawa ke sana gitu. Dan kita hari ini di sungai, kita melihat sendiri gitu ya, bahwa sebenarnya kita tidak bisa membiarkan dinas-dinas atau petugas-petugas kewalahan sendirian gitu. Jangan biarkan mereka bekerja terlalu keras karena kita tidak bijak atau kita tidak berkesadaran dalam mengolah limbah kita sendiri. Jadi tidak akan pernah berujung sih Mas kalau dari kacamata Mas Didi sendiri untuk kebersihan lingkungan sebenarnya untuk di Jakarta seperti itu sudah di tingkat seperti apa keparahannya? Sebenarnya kalau misalnya dari 2017 sampai ke 2024 kita melihat ada perbaikan perilaku. Ada berkurangnya limbah yang berakhir di kota-kota. Berkurang ya, saya saya tidak mengatakan bahwa habis gitu ya. Tapi paling tidak kita 2017 kita pernah mengangkat dalam ruas 1 km 300 kg di Sudirman Tamrin. Tapi 2023 kita bisa mengangkat kurang dari 100 kg. Jadi saya pikir dari situ ada sampling yang mengatakan bahwa ada perubahan perilaku yang cukup baik mengarah kepedulian orang-orang yang lebih peduli gitu. Saya tidak mengatakan masalah ini sudah selesai, tidak, tapi paling tidak aksi-aksi seperti ini bisa membuat lebih banyak orang lagi yang peduli. Kita tahu juga saat ini anomali cuaca ini kan juga
tak menentu. Kadang hujan, panas gitu. Sebenarnya apakah faktor cuaca juga bisa menghambat teman-teman untuk berkegiatan seperti ini? Enggak juga sih, saya melihat Pak De Parno ini mau hujan badai mau apa juga tetap aja ada di Sungai Ciliwung gitu kan. Jadi saya pikir cuaca tidak, yang menyebabkan cuaca anomali juga toh manusia juga kan gitu ya. 8 miliar manusia memenuhi planet ini dan perilaku kita tidak berubah dan akhirnya berimbas kepada iklim yang berantakan. Jadi itu tidak menjadi penghambat ya? Seharusnya enggak. Tidak menjadi penghambat, jadi tetap semangat terus untuk bersih-bersih. Harus. Pastinya dan setiap hari ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi sama Mas Didi dan juga Pak De. Tapi kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman penggiat yang lainnya, apa aja nih yang menjadi keluh kesah ataupun bahkan mungkin ada yang ditemukan hal-hal yang menakjubkan di dalam sungai ini. Kita akan ngobrol-ngobrol, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan dan masih di sungai di kawasan Palmerah. Kita akan juga ngobrol-ngobrol dengan penggiat yang juga memiliki concern untuk kebersihan sungai. Nah, di sini sudah gabung bersama saya Desi dan juga Mas Ramon. Mas Ramon adalah editor at large di Saya Pilih Bumi ya, Mas Ramon ya. Waduh, ini kita lagi bersih-bersih sungai, banyak juga yang ikut pesertanya di sini. Dan tentunya kita mau tanya-tanya nih Mas Ramon. Mas Ramon melakukan bersih-bersih lingkungan ini udah berapa lama sih? Saya atau Saya Pilih Buminya? Boleh Mas, boleh, Mas masalah pilih bulinya juga boleh. Kalau saya ya alhamdulillah sudah mengerjakannya cukup beberapa lama lah ya gitu. Kalau bersama dengan Saya Pilih Bumi, saya baru Saya Pilih Bumi kan semenjak 2017-2018 ya. Sudah cukup lama juga ya itu ya Mas saya sering terlibat bareng sama Saya Pilih Bumi dan tahun ini baru benar-benar official di sini. Concern apa nih yang menjadi semangat Mas Ramon sendiri untuk saya mau untuk berkontribusi lebih lagi untuk kebersihan lingkungan? Concern seperti apa yang di Mas Ramon sendiri? Ya karena kita melihat bumi sedang tidak baik-baik saja. Artinya kalau kita melihat itu kita harus melihat dulu dari awal ya, persoalan hulunya gitu. Mengapa bumi tidak baik-baik saja gitu kan? Ya karena harus kita akui sama-sama bahwa perilaku kita lah sebenarnya yang menyebabkan kondisi di bumi, kondisi di lingkungan kita menjadi tidak baik-baik saja gitu. Maka itu Saya Pilih Bumi menginisiasi perubahan perilaku ini. Gitu. Seperti mengurangi mengonsumsi plastik ya Mas ya. Mengganti penggunaan sampah barang-barang berpotensi menjadi plastik sekali pakai menjadi barang yang bisa diguna ulang. Kemudian beberapa barang pula lainnya kita sudah harus mulai kan dari rumah, sesimpel memilah sampah kan. Sesimpel memilah sampah. Ini kan persoalan kita di sungai ini kan adalah sebenarnya persoalan hilir. Yang sebenarnya apabila kita ingin nge-cut off persoalan ini, maka dari rumah. Starting dari rumah ketika kita memilah sampah, termasuk ketika kita memakan makanan kita, habiskan makanan kita gitu kan. Jangan sampai ada sisa makanan yang tidak bisa dikompos karena bila menumpuk di TPA, nah itu kan menimbulkan gas metana yang lebih besar. Jadi sesimpel kita memulai dari rumah. Mulai dari rumah nih. Tapi nih kan kalau misalnya kita lagi bersih-bersih sungai ini ya Mas ya, ini kan airnya pekat nih, warnanya hitam. Ini pernah nggak gatal-gatal gitu? Karena udah sering banget kan pasti terjun ke sungai yang warnanya pasti udah macam-macam deh. Tergantung manusianya ya. Ada beberapa yang mungkin respon pertama ketika terkena liquid dari aliran sungainya ini langsung gatel. Saya pun walaupun beberapa kali ada di beberapa titik di Indonesia yang ketika pertama kali berinteraksi langsung ke kulit saya langsung gatel tuh ada juga gitu. Jadi artinya kalau sampai seperti itu jangan salahkan manusianya.
berarti kandungan airnya yang sudah mulai terkontaminasi entah apalah itu yang ada di daratan. Iya gitu. iya. Tapi ini lumayan agak berbau juga ya. Tapi Mas mau nanya juga nih sekalian. Mas Andre pernah nggak nyadar nih sampah di desa itu tidak berbau di sungainya. Tapi kalau misalnya sungai di kota yang banyak sampahnya malah menimbulkan bau. Itu kenapa sih? Iya, itu apa yang jadi penyebabnya, Mas? Ya apa yang kita konsumsi sebenarnya dari pilihan jenis kudapan, jenis makanan ataupun barang yang tidak bisa dikonsumsi tapi dalam artian konsumsi dimakan ya. Semisal ini banyak sekali saya menemukan sampah popok gitu kan. Oh iya, banyak sampah popok. Artinya kan banyak sekali barang-barang bila mana di wilayah perkotaan itu varian barangnya makin banyak. Yang mungkin notabene juga ada kandungan bahan kimianya atau bahkan ada kandungan mikroplastiknya di dalamnya gitu. Jadi sampahnya lebih varian, itu yang menyebabkan mungkin aliran airnya kemudian sifatnya menjadi lebih bau dibanding ketika kita di desa. Misalkan pertanyaannya tadi seperti itu di desa gitu kan. Nah, kita juga mau tanya-tanya nih sama salah satu peserta yang sudah bergabung dengan kita di sini terkait apa semangatnya. Kalau Mas Ramon tadi kan juga memang bumi sedang tidak baik-baik saja, kita harus bisa berkontribusi. Dengan Mas siapa nih? Silakan, namanya siapa Mas? Oke, nama saya Sugianur. Mas Sugianur, untuk ikut ini kita mau nanya nih, pertanyaan dasar. Semangat apa yang dimiliki oleh Mas Sugianur ketika gabung dan juga join dan ikut juga serta dalam hari ini? Oke, yang pertama itu semangat untuk menjaga lingkungan ya, terutama seputar sampah. Karena sampah ini menurut saya adalah salah satu masalah yang saat ini menjadi concern pemerintah dan juga masyarakat Indonesia. Mengingat sampah ini juga terutama misalkan seperti kita clean up di air, ini akan berpengaruh terhadap air dan juga kualitas air tersebut. Mempengaruhi kualitas air. Nah, oke. Kalau tapi udah berapa lama sih? Sudah berapa lama? Baru kali ini hari ini saja gabung atau emang sebelum-sebelumnya sudah ikut aktif sendiri? Aktivitas clean up. Oke, kalau untuk saya pribadi saya sudah mulai kegiatan ini dari tahun 2023. 2023, baru tahun lalu. Ya, tapi semangat itu juga harus terus digalakan ya. Iya, betul. Kalau dari Mas Ramon sendiri melihat kita memang harus peduli sama lingkungan dari diri sendiri, dimulai dari diri sendiri. Nah, semangat apa yang bisa digelorakan kepada teman-teman khususnya Gen Z di luar sana supaya juga ikut peduli seperti itu? Semangatnya adalah semangat mengakui. Semangat mengakui bahwa tindak tanduk kita, perilaku kita memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan ekosistem yang ada di lautan. Jadi semangat bahwa kita harus paham, kita harus sadar bahwa kita mengkonsumsi apa, hal kecil itu menimbulkan dampak yang besar. Akui saja dulu itu. Gitu kan, ketika kita mengakui maka otomatis kita pasti akan mampu memilah, mulai dari memilah mana yang proses pembuangannya sampai dengan memilah mana yang sebaiknya kita konsumsi. Termasuk memilah lagi persoalan hulunya lagi. Mana yang sebaiknya kita beli atau tidak usah kita beli atau lebih baik kita guna ulang. Semangat itu sebenarnya Mas yang paling penting. Dulu yang dimulai gitu kan ya. Semangat mengakui, menyadari lah itu. Mas sudah mengakui belum? Biasanya kan kalau misal kita mau merubah gitu kan kondisi bumi kita, harus dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari rumah kita harus diubah dulu. Betul. Nah, kalau dari Mas nih, sudah apa yang dimulai dari rumah sendiri? Oke, yang pertama agak naik kan Mas. Yang pertama yaitu saya sudah mulai sadar. Yang pertama mengurangi penggunaan sampah plastik. Jadi kalau misalkan kemana-mana selalu bawa tumbler sendiri. Kemudian ketika berbelanja itu selalu membawa wadah sendiri, tote bag gitu. Atau misalkan beli makanan ke warteg itu saya selalu mengusahakan membawa kotak makanan sendiri gitu. Itu adalah salah satu upaya untuk mengurangi sampah yang ada di Indonesia. Wih, mantap. Berarti bawa tumbler sendiri, bawa tempat makan sendiri, kurangin penggunaan plastik, bawa tote bag kalau belanja gitu ya. Nah, bisa dicontoh itu. Itu satu orang dia melakukan itu. Coba bayangin ada dalam rumahnya ada 10 orang atau 5 orang. Tetangganya ada 8 orang, sebelahnya ada 7, sebelahnya lagi ada 10. Satu kampung melakukan satu hal kecil, maka akan menggelinding menjadi sebuah kekuatan yang besar kan. Pada akhirnya, maka tinggal bagaimana hal-hal seperti ini tadi. Ini sungai, ada beberapa tercemar beberapa kotoran, sampah semisal. Mungkin orang berpikiran bahwa cuman hal kecil, cuman buang sampah. Tapi itu dilakukan oleh 9 miliar orang di dunia. Apa yang akan terjadi gitu kan. Maka dari itulah hal-hal seperti ini sebenarnya tujuannya untuk memantik masyarakat, untuk kita semua untuk melihat bahwa kita bisa melakukan perubahan perilaku yang lebih baik, dimulai dari rumah tadi. Karena dampaknya ini
sampai dengan ujung, sampai dengan Kali Grogol, bertemu dengan kali yang dari pusat segala macam, hulu hilir sampai ke Teluk Jakarta kan pada akhirnya. Ya, artinya dari rumah, sungai, laut. Ketika laut tercemar, mikroplastik tersebar kemana-mana. Beli menu seafood gitu. Selamat Anda memakan plastik yang Anda buang sendiri. Luar biasa. Dari perjalanan Mas Ramon Sungkai ikut bergabung dan juga peduli, apa saja hal-hal yang ditemukan atau hal yang paling menarik ketika ternyata ternyata ini ya dampaknya terbesar gitu. Sebenarnya ketika semakin kita pelajarin ya the more you know, the less you know sebenarnya gitu. Semakin kita telusuri ternyata semakin banyak hal yang tidak kita ketahui. Makanya saya bilang dari awal bahwa semangat kita sadar dulu kita telah melakukan apa. Semangat bahwa kita bisa lebih selama kita membuka diri kita dulu, mengakui, terus kemudian kita mau belajar. Mas siapa tadi namanya Mas lupa? Mas Ogianur, walaupun baru start tahun lalu 2023. Tidak ada kata terlambat gitu. Tidak ada kata terlambat, betul. Harus ya kan? Dalam periode mungkin orang bilang baru start tahun lalu dia, tapi dalam 1 tahun dia sudah menyelamatkan berapa sampah plastik. Dia sudah menyelamatkan berapa botol plastik sekali pakai yang harusnya bisa dia beli, dia konsumsi, kemudian dia buang ke sungai, tapi dia menggantinya dengan botol guna ulang. Kemudian dia makan membawa wadah sendiri, berapa sendok garpu plastik yang dia selamatkan. Gitu kan. Jadi tidak ada kata terlambat gitu. Saya akui terlambat ketika umur berapa saya baru tahu persoalan ini. Sampai hari ini saya tetap merasa bahwa saya terlambat untuk mengakui bahwa ternyata persoalan lingkungan ini sangatlah pelik. Sangat pelik ya pasti. Untuk memutus mata rantai persoalannya dari hulu sebenarnya. Dari hulu. Baik, tahan dulu Mas Ramon, kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait temuan-temuan yang dilakukan ataupun yang dikerjakan. Masih banyak yang kita tanyain ya. Karun di dalam karung itu. Ada karun nanti kita korek-korek lagi ya. Siap, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Oke, masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan kita masih di kawasan Senayan, kawasan Palmerah. Depan kita sudah ada harta karun nih, ini saudara. Dia harta karun tadi dibilang Mas Ramon. You must see what inside. Ada spray, ada bantal. Nih, pemirsa Kompas TV kita mau ngasih tahu nih, lihat nih. Sampah yang ada di kawasan Palmerah ini salah satunya adalah ini. Bantal. Bantal dan ada spray. Udah jadi ke tempat tidur aja nih ya. Luar biasa. Don't send me a pillow. Don't send me a pillow. Tapi kalau misalnya kita bersih-bersih sungai pastinya kan banyak kendala-kendala nih ya. Aku mau nanya dong, Mas, kalau selama kalian membersihkan sungai ada pengalaman aneh-aneh nggak? Misalnya menemukan ular gitu yang berbahaya, buaya mungkin atau gimana tuh? Ya binatang sungai atau binatang kita bilangnya urban animal ya, binatang kota gitu ya. Ya tupai masih ada di pohon-pohon di beberapa tempat. Lalu kemudian biawak itu ada pasti. Saya mungkin belum pernah ketemu tapi harusnya ular ada sih ya Pak Ade ya. Piton. Berterima kasih dengan tidak menunjukkan diri. Iya. Biasanya ada gitu. Tapi ya banyak lah yang kita temui di sini tuh ya biawak tuh biasanya paling sering tuh biawak. Paling sering biawak. Biawak. Wow, luar biasa. Kalau dari Mas Ramon sendiri selama proses perjalanan membersihkan sungai Clean the River ini apa hal-hal yang ditemukan? Sampah pasti gitu. Ya, selain sampah maksudnya. Tapi kalau bila mana soal satwa ya memang kayak tadi Mas Didi bilang, kita bisa saja menemukan satwa-satwa yang mungkin jarang kita jumpai gitu kan. Seperti kayak tadi kita bisa melihat ada ular, kita mungkin tikus. Tapi kan sebenarnya yang berbahaya itu justru satwa atau yang tidak terlihat sebenarnya kan, yang mungkin ada di dalam air gitu Mas? Di dalam air atau mungkin kecil, itu yang sebenarnya lebih berbahaya. Dan itu pun sebenarnya kalaupun yang besar-besar tadi ular, biawak itu berpotensi terlihat, artinya di situ kan menandakan bahwa
ini tidak baik-baik saja gitu kan. Saya malah khawatirnya adalah satwa-satwa seperti biawak, ular dan lain-lain itu nanti mereka terdomestifikasi kemudian berubah menjadi varian baru, yaitu ular sampah, gitu kan, biawak sampah, gitu. Bukan kayak di Springfield. Iya, gitu. Bukan lagi ada jenisnya kan, kayak mungkin ular rawa gitu kan. Nah ini udah sampah itu sudah menjadi habitat, itu yang dikhawatirkan gitu. Nah kita juga sudah bersama sama Mas Andi, CEO kita. Nih Mas Andi, sampai turun ke lapangan juga deh ikut bersih-bersih. Tapi saya dengar nih katanya ada event yang akan KG Lestari laksanakan, itu seperti apa tuh Mas Andi? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, tapi sebelum itu mau ngaku dosa dulu nih. Aduh, kenapa deh Mas Andi? Saya 21 tahun kerja di Kompas, baru pertama kali ini turun ke kali di depan Kompas. Tidak ada kata terlambat kata Mas Ramon. Dan benar-benar apa ya, menyadarkan sih, karena tadi ya kita semua angkat apa yang terlihat. Ketika kita gali di bawah itu juga sampah juga. Digali ada sampah lagi, digali ada sampah lagi. Ini with all due respect ya ke teman-teman, ini kayak never ending job gitu ya. Cuman itu benar-benar jadi apa ya, jadi menyadarkan diri sih bahwa ini kalau tadi ditanya spesies apa yang paling membahayakan, menurut saya manusia ya. Iya, manusianya buang sampah sembarangan. Ya kalau dari KG Media, kami tahun lalu meluncurkan KG Media Lestari. Sebetulnya ya karena kegundahan ini ya, setelah pandemi, tadi aja kita lihat setelah pandemi jadi banyak sampah masker gitu. Kemudian setelah pandemi, orang karena mengutamakan keselamatan pribadinya, botol minum plastik sekali pakai itu jadi normal lagi gitu. Padahal sebelum pandemi dengan kegiatan Saya Pilih Bumi kan kita udah menyuarakan, karena waktu itu kita udah lihat tuh perubahan orang mulai bawa tumbler sendiri. Tapi ketika pas pandemi berakhir itu kan wah semua kayaknya balik ke masa dimana yang penting aman dulu deh, buminya nanti dulu gitu, pribadi kita aman dulu. Nah itu sih kegundahan itu, ini kalau nggak ada yang, karena bicara kan biasanya kalau setelah pandemi bagaimana ekonomi pulih lagi gitu ya, tapi buminya pulih lagi apa enggak gitu. Nah itulah yang membuat kami gundah di KG Media, dan kita meluncurkan KG Media Lestari, sebuah platform yang memang mengamplifikasi semua problem dan harapannya solusi-solusi atas masalah-masalah keberlanjutan bumi ini. Nah aktivitas kami yang akan datang nanti di tanggal 22 Agustus adalah KG Media Lestari Summit. Jadi di situ kami mengadakan sebuah semacam konferensi, mengundang berbagai macam narasumber bicara soal keberlanjutan. Juga kami mengadakan sebuah awarding kepada institusi-institusi yang sudah melakukan berbagai macam inisiatif keberlanjutan. Baik itu dari sisi sosial, dari sisi lingkungan, dari sisi kesehatan, apapun itu yang ada di program Sustainable Development Goals dari United Nations, itu kami kasih apresiasi di KG Media Lestari Summit nanti. Tentunya ini untuk bertujuan supaya mereka tetap melakukan apa yang sudah dilakukan, begitu ya Mas? Iya, dan memberi apresiasi dan menjadikan memang contoh-contoh yang terbaik menjadi inspirasi buat institusi-institusi lain nih, bahwa ini yang bagus, ini yang berjalan dan efektif. Nah harapannya kami mengamplifikasi itu supaya orang tahu, oh ini bisa kami tiru gitu ya, untuk demi bumi ini lebih baik ya. Iya, mendorong untuk bumi lebih baik. Goalnya itu, headline-nya untuk menjadikan bumi lebih baik dan juga mengapresiasi tokoh-tokoh dan juga memberi kontribusi baik untuk bumi sendiri. Nah, kalau misalnya dari Mas Andi sendiri, edukasi yang dan juga hal seperti apa nih yang bisa disemangatkan lewat dari KG Lestari ini, KG Media Lestari? Ya, kalau tadi di KG Media Lestari Summit dan Award, kami menyasarnya ke sektor institusi korporasi gitu ya. Tapi sebetulnya yang paling penting tuh edukasi ke anak-anak kita. Saya punya anak umur 5, umur 3, itu dari awal sangat penting ya untuk kita sadari. Karena kita tahu mengedukasi mengenai keberlanjutan bumi, mengenai sampah, jangan buang sampah, itu nggak bisa perkara setahun 2 tahun atau hanya di sekolah ya. Itu take generations gitu untuk bisa sadar dan supaya kita nggak nemuin masalah yang sama nanti 50 tahun lagi gitu. Jadi edukasi nggak cuma di level yang sudah ngerti, tapi terutama yang anak-anak kita yang tadi yang harus diberi pengertian dari awal ya. Itu jadi satu program KG Media Lestari yang akan datang berikutnya. Oke, kalau dari Mas Didi sendiri sudah berkontribusi dan sudah melakukan kegiatan ini kan sudah cukup lama. Nah,
sebenarnya gap dari tingkat level seperti apa? Kalau tadi kan Mas Andi bilangnya harus dari anak-anak nih sebenarnya, semua harus diedukasi dan juga disemangatkan. Kalau dari kacamata Mas Didi sendiri seperti apa? Ini kita udah nggak bisa memilah generasinya gitu ya, bahwa ini adalah PR kita semua. Makanya tadi yang seperti Mas Andi bilang, KG Lestari itu adalah bagian dari inisiatif yang kita membantu audiens atau pemirsa kita itu dari lintas seluruh generasi gitu. Jadi untuk bisa punya keberpihakan, karena kita hari ini kayak bingung, kayak kita tuh butuh pemandu, butuh kontrol sosial yang bisa memandu masyarakatnya untuk bisa punya keberpihakan kepada lingkungan hidup gitu. Karena memang ini udah bukan lagi kita bilang bahwa ini generasi masa depan. Ini semuanya udah. Ini udah terlalu karut-marut dan kayaknya kita harus mulai bergerak menjadi orang-orang yang penuh dengan kesadaran dan kemudian kita bisa menjaga tadi ya KG Lestari Award itu juga menjaga supaya private sector juga bisa menjadi kapitalis-kapitalis yang lebih berkesadaran. Oke, singkat dari Mas Rahman sendiri, semangatin dong pada penonton Kompas TV untuk dimulai dari diri sendiri, dari rumah sendiri untuk tetap peduli dengan lingkungan. Gimana tuh Mas Rahman? Boleh? Intinya siapapun kita, dimanapun kita, semangat kegotong royongan itulah yang bumi ini sedang butuhkan. Semangat kegotong royongan dengan apa yang diinisiasi oleh KG Lestari itu mengamplifikasi semangat kegotong royongan, semangat keterlibatan semua pihak yang merupakan mutlak satu-satunya solusi untuk mengatasi solusi perubahan iklim ini. Kita mengatasi perubahan iklim, kita mengatasi pula berbagai persoalan lingkungan lainnya. Maka itu semangat kegotong royongan harus kita mulai dari rumah. Harus Semangat gotong royong dimulai dari rumah. Dimulai dari rumah, bahu-membahu. Tentunya kita harus lakukan itu terus ya. Pasti. Supaya bumi menjadi lebih baik. Day by day, hari demi hari kita harus peduli dan harus sadar akan lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita harus, seperti Mas Rahman bilang, semangat dari rumah. Iya, betul. Untuk menciptakan kelestarian lingkungan kita sendiri. Oke, dan kita sudah di ujung acara dari Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan terima kasih. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi para penonton semuanya untuk bisa mengglorifikasikan bahwa kebersihan lingkungan adalah hal yang nomor satu. Hal nomor satu tentunya. Dan kita pamit undur diri. Terima kasih. Saya Desi Fiftina dan saya Andre Sinaga. Sampai ketemu di acara berikutnya. Bye. Ayo kita bersih-bersih lagi. Let's go.